So di situasi pasar yang makin tidak menentu, yang makin VUCA tadi, yang makin volatil, yang makin uncertainty, yang makin kompleks, yang makin ambigu, itu membuat kita nggak boleh patah semangat, membuat kita makin yakin bahwa kita perlu berusaha untuk dapetin dua kemudahan, dan someday di titik tertentu kita pasti bisa memenangi pertarungan ini, dan kita pasti tetap akan bisa menjadi pemenang di bisnis ini. Nah, ini yang perlu kita yakinkan bersama. Di sebelah kanan kita lihat ada Uber, ada Facebook, ada YouTube, Alibaba sampai Airbnb. Teman-teman perlu diketahui bahwa mereka itu semua berawal dari startup. Uber tuh dari startup, Facebook apalagi cuman bikinan anak kuliahan kan gitu ya. Tapi menariknya teman-teman sekalian, keenam bisnis di sebelah kanan ini adalah keenam bisnis yang mengubah dunia, bahkan mengalahkan para status quo bisnis-bisnis yang sudah ajak. Contohnya Uber. Uber itu kan apa? Melibas dengan sangat cepat ojek pangkalan, betul nggak sih? Gitu. Atau taksi, bahkan sekelas Bluebird saja itu merasa bahwa dia kalah persaingan sampai dia bikin video permohonan maaf. Yang cukup gokil itu adalah Airbnb. Ini hospitality, ya nggak? Itu juga ngalahin para pemilik real estate. Nah, dia itu ngebantuin ngejualin sebenarnya. Ya, bekerja sama. Makanya di bisnis di teknologi yang sangat luar biasa hari ini, itu nggak ada bisnis yang ada jaminan sustainnya. Nggak ada satupun bisnis yang merasa cukup percaya diri bahwa dia pasti bisa langgeng dengan nyaman, dengan enteng dalam kurun waktu yang panjang ya. Karena situasi pasar berubah ya dengan teknologi tadi. Nah, oleh karena itu, tantangan strategis yang memang perlu kita sadari hari ini, bahwa kita nggak boleh memaksakan selalu menggunakan cara-cara yang sama, jebakan cara-cara yang sama untuk berharap mendapatkan hasil yang berbeda. Yang kedua, tantangan yang berikutnya adalah gimana caranya kita bisa memastikan bahwa selalu ada inovasi untuk menjawab situasi pasar yang tidak menentu tadi. Ini berlaku bagi semua bisnis. Dan mentalita ini harus ada di semua orang, di semua karyawan. Ya nggak? Dan oleh karena yang terakhir juga tantangan selanjutnya adalah bagaimana perusahaan ini bisa melakukan transformasi untuk beradaptasi terhadap situasi lingkungan yang tadi tidak menentu, berubah dengan sangat cepat, nggak ada yang jelas gitu. Dan ada yang menarik bahwa bicara tentang inovasi itu bukan cuma sekedar bicara tentang kita memperbaiki satu hal, tetapi mencoba keluar dari hal yang nggak pernah kita pikirin. Sebenarnya dulu kita pernah mengenal kalau di teman-teman sales itu ada namanya mobile selling. Mobile selling mungkin untuk banyak bisnis itu tidak dilakukan. Nah, tetapi ini adalah cara sebuah terobosan yang sangat luar biasa. Tapi menariknya itu dulu relevan dan sangat berdampak. Apakah hari ini masih relevan? Belum tentu. Belum tentu tidak berdampak atau belum tentu berdampak. Nah, ini yang perlu kemudian dievaluasi dengan sangat luar biasa. Termasuk juga misalnya di toko-toko sudah ada TikTok atau sudah ada media sosial kayak Instagram. Pertanyaannya, kenapa itu belum efektif? Atau apa yang membuat itu efektif? Nah, ini yang perlu kita terus improve, terus kita perbaiki, terus kita ikhtiarkan hingga pada akhirnya bisa menemukan format yang sesuai dan pada akhirnya bisa berdampak yang luar biasa buat sales di toko. Untuk bagaimana kemudian tantangan-tantangan itu bisa kita lewatin, bahkan kita sebagai karyawan itu bisa menjadi salah satu kunci perusahaan bisa melewati situasi pasar yang sangat berat ini, yang sangat menantang ini. Kuncinya ada di mindset, di cara pikir kita. Ada buku menarik ya, karya Carol Dweck ya, ini cukup fenomenal. Beliau adalah seorang
PhD psikolog gitu, yang melakukan riset di buku ini kurang lebih hampir 20 tahun dia melakukan riset tentang mindset, dan ternyata ada beberapa hal yang apa ya, teori-teori dulu didobrak gitu ya. Kalau dulu mungkin kita menganggap bahwa bakat itu adalah anugerah bawaan lahir dan seseorang nggak mungkin bisa keluar dari zona bakatnya. Atau ada orang-orang yang tidak mungkin bisa melakukan sesuatu karena dia tidak berbakat. Ini adalah eh, perspektif orang-orang dulu, atau mungkin hari ini juga ada sebagian di antara kita yang menganggap bahwa bakat itu adalah segalanya, gitu ya. Bahkan kita dilarang untuk melakukan sebuah kegagalan. Wah, itu kan lebih repot ya, padahal di balik kegagalan ada pelajaran berharga yang itu bisa ketika kemudian disadari dan diperbaiki bisa menjadi langkah awal untuk bisa menemukan kesuksesan atau jalan kesuksesan. Dan menariknya juga di riset beliau itu juga menyampaikan bahwa tidak selalu orang yang awalnya paling pintar juga akan berakhir menjadi orang paling pintar. Ya nggak? Betapa banyak orang-orang yang dulu tidak dianggap atau dulu dianggap bukan siapa-siapa, seperti tidak punya masa depan, hari ini tampil di hadapan dunia. Contoh paling gampang misalnya adalah Jack Ma. Ya, Jack Ma kalau teman-teman baca biografinya, dia hanya seorang bocah dari keluarga miskin di pedalaman Cina. Yang secara fisik juga, ini tidak bermaksud untuk ngejelekin, karena faktanya hidupnya jauh lebih beruntung daripada banyak orang gitu. Secara fisik dia tidak terlalu tampan dan tubuhnya juga kecil gitu. Dan dia berusaha ingin menjadi seseorang, punya hidup yang lebih baik. Beragam macam hal dia sudah lakukan dan dia banyak sekali kegagalan. Dia bilang dalam sebuah seminarnya, saya daftar ke Oxford 10 kali dan 10 kali itu saya ditolak. Di biografinya disampaikan bahwa dia pernah ikutan tes polisi untuk jadi polisi, kurang lebih dari 11 orang, dari 12 orang yang daftar, yang diterima 11, satu yang tidak diterima adalah dia. Gitu. Jadi dia itu dia pernah menjalani hidup dalam serangkaian perjalanan yang berat sebenarnya. Yang kalau bahasa kita, bahasa kekinian tuh emang nggak punya masa depan. Tapi faktanya hidup dia berubah. Dia tetap berusaha. Bahkan dia ketika dia menyadari dia adalah orang yang tidak punya atau miskin gitu, dia ketika ingin belajar sesuatu, ingin belajar bahasa Inggris, dia pernah menjadi seorang tour guide, ya nggak? Tour guide, dan dia bilang sama turisnya, kamu nggak usah bayar saya dengan cara ajarin bahasa Inggris, masya Allah. Nah, hingga pada akhirnya kita ketahui Alibaba.com, ya nggak? Dan itu menguasai dunia luar biasa. Ya, salah satu kanal marketplace yang luar biasa. Kalau teman-teman tahu, transaksi produk-produk yang dijual Alibaba.com itu bukan cuma produk-produk yang kayak ada di mana? Di marketplace di Indonesia yang secara nilai nggak gede-gede banget, ya paling 20 juta, 30, 40 juta. Di Alibaba.com itu bahkan saya pernah ya, karena saya pernah ada di bisnis lain, itu jual batu bara. Kamu tahu batu bara itu harganya miliaran. Dan Alibaba.com tuh ngejual model kayak begitu dengan nilai yang sangat luar biasa besar. Sangat mahal. Dan Jack Ma pernah menjadi pernah masuk 10 orang terkaya di dunia. Nah, ini bicara tentang mindset. Kenapa dia punya kesempatan kayak begitu? Karena dia merasa meyakini bahwa dia selalu punya kesempatan untuk bisa sukses, untuk bisa merubah kehidupannya. Kita juga sama. Saya tidak pernah menganggap apapun lulusan Anda, SMA, SMK, S1, S2, S3, itu tidak pernah menjamin kesuksesan teman-teman sekalian. Dan ketika kita memiliki jenjang pendidikan yang lebih rendah, itu tidak menjadi alasan atau tidak menjadi barrier bahwa kita mustahil untuk dapetin keberhasilan. Enggak. Tidak. Nah, cara pikir ini yang memang perlu terus kita tumbuh kembangkan. Termasuk juga tadi, ketika kita menghadapi pasar yang sangat luar biasa, persaingan yang sangat luar biasa, brand udah di sana sini gitu ya, ngepung kita di sana sini, bukan berarti kita nggak punya kesempatan.
Mindset yang harus ada di diri kita adalah berarti kita perlu berusaha lebih keras dan berikhtiar lebih cerdas. Ya, hingga pada akhirnya ya kita akan mendapatkan tadi dua kemudahan. Ya, jadi percuma kalau kita punya bakat yang bagus, percuma kita punya misalnya teman-teman sales assistant atau teman-teman tim toko, wajahnya cantik, ngomongnya juga oke, rapih gitu, orang ramah. Tetapi kalau dia nggak mau belajar, dia akan tergantikan. Kalau dia malas, bukan tempatnya dia, Alphonse. Ya,